Oke, hari ini kita lanjut masih fungsi 2 per ubah dengan konsep limit 2 per ubah. Oke, coba kita ikuti dulu slide-nya. Misalkan set ini fungsi dari x, y, fungsi 2 per ubah, dan A, B ini titik tertentu di bidang, ya, R2 itu bidang. Kita akan mengamati kecenderungan nilai fungsi bila x, y-nya mendekati titik A, B, gitu ya. Jadi kalau di satu perubah itu x-nya mendekati titik C, itu ya, dari kiri kanan. Kalau sekarang mendekati titik A, B di bidang. Oke. Coba perhatikan grafik dan peta kontur dari ini. Ini grafiknya digambar pakai software ya, karena nggak bentuk standar susah. Sebentar, saya akan lihatkan lewat GeoGebra aja. Oke, kita akan lihat peta kontur dari fungsi 2 per ubah ini ya. Jadi kalau mau menggambar kontur itu kita ganti setnya atau fxy-nya dengan K gitu kan ya. Jadi sambil mengulang yang lalu. Persamaan kurva ketinggian itu adalah diganti K ininya, setnya. Per x kuadrat ditambah y kuadrat. Begitu? Kita gambar dengan berbagai nilai K. Saya sederhanakan dulu ini. Kx kuadrat ditambah ky kuadrat sama dengan x kuadrat min y kuadrat. Yang ada y-nya saya kedepankan aja. Y kuadrat kali k tambah 1 ya. Yang x saya taruh di belakang. Betul nggak? Betul ya, 1 min k. Ini nulisnya k-nya supaya sama-sama di belakang. 1 plus k sama aja sih ya. X kuadrat gitu. Atau ya udah biarkan. Oke, kita ini untuk saya mau bagi untuk K tidak sama dengan min 1. Saya bisa tulis sebagai Y kuadrat sama dengan 1 ditambah 1 minus K per 1 tambah K. Boleh dikebawahkan kalau K-nya bukan min 1 ya. Kalau K-nya min 1 kan ini 0. 0 nggak boleh dikebawahkan gini. Ini gambarnya apa ya? Nah, tarik akar. Plus min akar 1 min K per 1 tambah K kali x kuadratnya keluar jadi x gitu aja ya. Oke. Nah, kita gambar peta konturnya di sini saja supaya kelihatan tulisannya dan gambarnya. Saya yang K-nya dulu, K-nya min 1 dulu. Kalau min 1 nggak boleh dari yang bawah. Harus dari sini. Kalau K-nya min 1, saya dapat persamaannya Y kuadrat kali 0 gitu kan. K-nya min 1. 1 min 1 jadi tambah 1 X kuadrat. Atau X kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi X-nya sama dengan 0. X sama 0 gambarnya adalah sumbu Y ya. Ini. Sumbu Y X sama 0. Ini untuk K-nya min 1. Kemudian K yang lain, yang istimewa aja kita ambil berapa? Kalau K-nya 1. Kalau K-nya 1. Kita boleh pakai ini kalau K-nya 1. Pokoknya kalau K-nya bukan min 1 kita boleh pakai ini.
Itu saya dapat Y sama dengan plus min K-nya 1 jadi 0 ya. Akarnya 1 min. Ini 1 min 1 jadi 0. 0x. Ya 0 ya. Atau Y sama dengan plus min 0. Y ya plus min 0 ya 0 aja gitu. Y sama 0 adalah sumbu X ya. Sumbu X. Saya gambar lagi warna lain sumbu X. Ini untuk K-nya tadi 1. Oke. Yang istimewa lagi berapa ya? Hah? K-nya 0. K sama dengan 0 menjadi Y sama dengan plus min akar 1 per 1 kali X atau Y sama dengan plus min X. Sepasang garis ya. Y sama X dan Y sama min X. Hijau. Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Ini K-nya berapa? 0. Gitu dan seterusnya. Ya ini semua garis lurus ya. Untuk berbagai K. Oke. Nah. Kita sekarang balik ke slide-nya. Ini udah saya gambarkan yang di tengah dulu. Yang di tengah nih. Benar nggak tadi? K-nya min 1, ini K-nya 1. Ini ya, min 1, ini K-nya 1, K-nya 0, Y sama dengan X, dan Y sama min X. Bisa ada 2 ya, K-nya 0. Yang hijau harusnya ada 2. Satu lagi yang hijau gitu. Oke, tapi intinya dia gambarnya garis-garis lurus dengan berbagai nilai K. Oke. Dan khusus, coba kita lihat lagi persamaannya. X sama Y-nya nggak boleh titik 0,0. Titik 0,0 dilewat ini, lubang. Tuh, 0,0 ya. Karena dari awal daerah definisinya tidak memuat 0,0. Jadi garis lurus yang 0,0-nya dibuang. Oke. Sekarang pertanyaannya gini. Sebelum gambar yang kiri ya. Dan gambar yang kanan juga nggak perlu. Gambar yang kanan tuh sebenarnya sama dengan gambar kiri. Tapi di zoom ini. Dilihat area yang kecil. Di zoom 10.000 kali. Ya karena garis lurus persamaannya ya sama aja garis lurus gitu ya. Oke. Nah yang penting yang kiri nggak usah dilihat dulu 3 dimensinya. Gini. Kalau X, Y menuju 0, 0. Ingat limit itu menghitung kecenderungan nilai fungsi, nilai setnya. Sekarang mau dilihat kalau X, Y-nya menuju 0, 0. Nah, kalau di dua peubah menuju 0, 0 itu kan bisa dari berbagai arah. Coba balik lagi ke sini. Menuju 0, 0 itu kan bisa lewat jalurnya. Yang ini, bisa yang hijau, bisa yang merah, bisa macam-macam gitu ya. Menuju 0, 0. Bahkan nggak harus garis lurus. Menuju 0, 0 gini boleh. Menuju 0,0 dari sini boleh. Nah, jadi berbeda dengan fungsi satu peubah. Menuju titik C itu dari kiri dan dari kanan saja. Kalau di dua peubah ini, karena titiknya pasangan A, B, menuju dia bisa arahnya tak hingga banyak macamnya. Ya. Jadi nggak ada limit kiri, limit kanan. Kalau di dua peubah, arahnya tuh tak hingga banyaknya. Kalau di satu peubah cuma 2. Limit kiri, limit kanan. Nah, sekarang mau dilihat. Kalau X, Y-nya menuju 0, 0 sepanjang sumbu X. Kita lihat di peta kontur sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X ini nilai setnya berapa? Hah? Sepanjang sumbu X, nilai setnya bukan nilai Y-nya. 1, ini kan peta kontur tuh menyatakan nilai setnya ini.
Tadi kan K itu setnya. Waktu K-nya berapa tadi? K-nya 1. Ini. Y sama 0 ini. Kecuali titik 00 nggak diikutkan ya. Jadi sepanjang sumbu X kalau menuju 00 selalu setnya 1. Gitu ya. Oke. Jadi cenderung berapa nilai setnya? Kalau sepanjang sumbu X cenderung setnya 1 gitu. Karena 1 terus. Kecuali di 00 nggak terdefinisi kan limit tuh kecenderungan. Cenderung setnya 1 terus. Tinggi setnya 1 terus. Kita lihat di sini. Gini. Sekarang gambar yang ini. Jadi kalau sepanjang sumbu X. Ini grafiknya dibuat sama komputer ya. Kita nggak bisa lah ngegambar begini manual, susah. Sepanjang sumbu X itu nilai setnya ini nih yang atas nih. 1 terus, baik dari sini ataupun sini. Pas di 00 nggak ada. Tapi di luar 00, 1 terus dia nilainya. Nah, nilai ini sebentar menuju 1. Kalau sepanjang sumbu Y, ini sumbu Y ya. Sepanjang sumbu Y, paling gampang lihat sini, sepanjang sumbu Y, setnya min 1 terus. Ya, jadi cenderung min 1 gitu ya. Kalau digambar mana? Ini sumbu Y. Yang positif aja ya, karena yang di sebelah sini susah lihat ya. Nilai setnya mana? Ini 1 terus. Min 1 terus. Jadi cenderung ini. Lagi enggak ya? Sepanjang garis Y sama dengan X. Y sama dengan X malah ya. Y sama dengan X ya ini nih. Susah ya. Y sama dengan X. Makanya tadi saya perlu GeoGebra sebenarnya. Kalau GeoGebra bisa diputar. Kelihatan nilainya 0 terus setnya. Ini grafiknya pas di bidang X, O, Y nih. Garis menuju 00. Nah, kita lihat bahwa fungsi ini, kalau X, Y-nya menuju 00, nilai setnya bisa macam-macam tergantung mendekatinya dari mana. Nah, kalau yang seperti ini dikatakan limitnya tidak ada. Karena kalau limitnya ada, harus tunggal menuju satu nilai. Gitu ya. Saya nggak akan terlalu teoritis ya. Ini lewat, ya sebagian lewat gambar gitu ya. Nanti kalau epsilon deltanya akan saya lewat. Meskipun di sini ada. Buat apa? Buat kalian nanti kalau jurusan matematik baru. Jurusan matematik juga nanti baru di tingkat 2 atau tingkat 3 di perdalamnya. Oke, paham? Paham ya? Jadi, kalau sebuah limit fungsi 2 peubah itu ada, maka didekati titik limit itu ya, dalam hal ini 00 mau diamatinya, didekati dari manapun, harus nilai setnya sama. Yang ini, udah ada 2 aja ini, tanpa yang ini, oh limitnya nggak ada. Karena udah ada 2 yang menyebabkan hasil kecenderungan nilai setnya beda. Oke. Jadi diingat-ingat nanti di belakang, dan biasanya itu populer keluar, kalau mau menunjukkan limit fungsi 2 peubah itu tidak ada, kita cukup nanti mengambil 2 buah jalur di mana hasil limitnya beda, kecenderungan nilai setnya. Nah, kalau sekarang sebaliknya, kalau mengambil 2 jalur gini, kebetulan ininya sama, nggak boleh menyimpulkan limitnya itu. Ya, jadi kalau dari 2 jalur, ini setnya menuju 7. Kalau dari jalur ini juga menuju 7, nggak boleh menyimpulkan limitnya 7. Kalau mau menyimpulkan limitnya 7, harus dari semua jalur.
Semua jalur gimana? Garis lurus aja udah pasti nggak banyaknya. Belum yang melengkung-melengkung. Jadi kalau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur gini. Harus dihitung, dioperasikan. Kalau pakai jalur nanti taki nggak buahnya banyak jalur. Pakai jalur itu untuk menunjukkan ada dua jalur yang limitnya beda, jadi limitnya nggak ada. Kalau ada, nggak boleh pakai ini. Ilustrasi satu lagi ya. Oh ya, ini kenapa ada ini dua, sebenarnya ini nggak terlalu perlu. Saya pengen lihat aja kalau di zoom terus ke dalam, polanya tetap satu terus gitu ya. Kalau ini min satu terus. Oke, sekarang kita lihat ini. Ini gambarnya apa nih? Set sama dengan ini. Harus apal ini yang salah satu yang paling populer dari berapa? 7 atau 6 gambar standar itu. Ini gambarnya apa? Lingkaran di ruang. Hah? Kalau nggak bisa harus diiris-iriskan. Tapi saya biasanya udah sering muncul ya, udah langsung apa. Ini paraboloida ya. Membuka ke sumbu ini set ya. Tuh, paraboloida gitu. Oke. Kalau digambar peta konturnya seperti ini. Ya, set sama dengan ini, betul lingkaran kalau peta konturnya, lingkaran-lingkaran. Kalau ini setnya diganti K, K sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu K-nya 1, K-nya 2, itu lingkaran ya. Makin besar K-nya, lingkarannya makin besar Z-nya. Oke. Nah, ini K-nya 1 yang ini ya. 1 sama X kuadrat tambah Y kuadrat. K-nya berapa ini? Akar 0,75 ini. 0,75 kuadrat atau apalah pokoknya lingkaran berbagai K. Makin ke dalam lingkarannya makin kecil. Nah. Apa jalur-jalur biru? Oh, maksudnya yang ini. Ini saya sekarang membuat jalur-jalur yang menuju titik 00 karena saya mau mengamati kalau XY-nya menuju 00, titik XY-nya menuju 00, setnya menuju nilai yang sama enggak semua? Coba. Kalau saya, ini perbesar ya, supaya jelas besar sekali. Kalau saya ngikuti jalur yang ini, nilai setnya menuju berapa ya? Saat di sini nilai setnya min 1. Bukan. Min 1 mah koordinatnya. Setnya 1 ini ya, peta kontur 1. Ini setnya 1. Sampai sini mengecil setnya. Sampai sini setnya 0,75. Sampai di sini setnya 0,5. Sampai di sini setnya berapa ini? Peta kontur berapa ini? 0,25 ya ini. 0,25 K-nya. Sampai di sini nggak ditulis ini berapa K-nya. Tapi kita lihat makin mengecil kan? Menuju nilai ininya, nilai setnya menuju 0, betul? Dari jalur ini juga nilai setnya mengecil terus menuju 0. Dari manapun kita lihat selalu nilai setnya menuju 0. Ya. Jadi X, Y-nya menuju 0,0, kita amati nilai setnya lewat peta kontur ini. Nah, peta kontur ini kan nilainya makin ke dalam, makin kecil. Oke, jadi yang seperti ini dikatakan nggak ada. Apakah tiap jalur memberikan kecenderungan nilai fxy yang sama? Kalau dari gambar sama ya. Setiap yang menuju 0, setnya menuju 0. Jadi nanti dikatakan limitnya 0. Karena menuju satu harga setnya. Kalau digambar juga jelas ini. Kalau menuju 00, dari manapun setnya selalu 0.
menuju 0. Oke, begitulah ceritanya tentang limit fungsi dua peubah. Jadi, diingat-ingat sekali lagi, ini yang pentingnya. Kalau mau menunjukkan limitnya tidak ada, kita cari dua jalur yang hasilnya berbeda. Hasil limitnya. Jadi limitnya dihitung dari dua jalur yang berbeda. Limitnya beda. Limitnya nggak ada. Kalau mau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur. Harus dioperasikan fungsinya. Karena jalurnya, kalau pakai jalur-jalur nanti taki nggak banyaknya jalurnya. Oke ya. Itu yang itu. Udah, ini saya nggak mau bahas teoritisnya. Dibahas juga kalian nangkepnya sedikit gitu ya. Dan selanjutnya soal-soal. Gitu ya. Udah, soal limit macam gitu aja, menunjukkan limitnya ada atau menunjukkan limitnya tidak ada. Yang susah kalau periksa itu. Kalau periksa ini kita harus nebak dulu kira-kira limitnya ada enggak ya. Karena kalau limitnya enggak ada, saya cari dua jalur. Kalau limitnya ada, saya harus ngoperasikan ini. Dihitung. Enggak boleh pakai jalur-jalur. Coba kita lihat contoh ini. Manual aja lah. Karena agak susah manual. Nah, kita lihat. Tapi sebelum ini saya nebak dulu. Oh, ini ada yang bisa dicoret. Kalau ini difaktorkan. Coba aja saya operasikan dulu. Kalau dapat harga, nilai, udah itu limitnya ada. Kalau bermasalah, mungkin nggak ada itu. Kita coba nanti gitu ya. Coba. Jadi kalau ada itu dioperasikannya biasa. Ini sama dengan limit X, Y menuju, yang nulisnya gini ya. Pasangan terurut. Dari X min Y, X tambah Y per X min Y. Karena limit itu mengamati nilai-nilai X, Y menuju 22, bukan di titik dua-duanya. Jadi ini boleh dicoret seperti biasa ya. Ini boleh dicoret. Nah, ini bentuknya kayak polinom biasa aja, dihitung limitnya. Sama dengan, udah nggak ada masalah. Masukkan 2, 4 gitu. Limitnya ada. Selesai. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut kita lihat. Ini pakai gambar aja ya, susah. Sebentar. Buka dari sini susah. Kira-kira gimana ya? Ini yang nomor 2 atau manual Oke. Yang nomor 2. Dua peubah mah kalau soal baru saya juga pusing loh kalau polanya nggak terlihat. Ini gimana ya? Nggak ada yang bisa difaktorkan, nggak ada yang bisa dicoret ya. Bermasalah nggak? Masukkan 0, 0, bermasalah. Ya, bermasalah. Penyebutnya 0, pembilangnya berapa? 3. Oke. Sekarang kita lihat gini. Susah. Gimana? Ini kita lihat bentuk bilangan kan? 0 gitu, betul? Nah, sama aja kayak di satu peubah. Kalau bilangan tertentu dibagi 0, pasti jadi tak hingga ya. Cuma bisa plus tak hingga, bisa min tak hingga. Jadi
Limitnya kalau ada ya. Kalau dari satu arah plus tak hingga, dari arah lain min tak hingga, ya nggak ada. Kalau dari semua arah hasilnya plus tak hingga, baru. Jadi kemungkinan limitnya plus tak hingga atau min tak hingga atau tidak ada. Kalau di fungsi satu peubah, kalau hanya limit kiri atau limit kanan aja, pasti hanya salah satu ini. Kalau sekarang enggak, karena arahnya bisa banyak ya. Oke, kita lihat sekarang. Udah, kita pokoknya punya kesimpulan, kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga, atau tidak ada. Nah, saya sekarang akan lihat dari dua jalur berbeda. Coba, kalau saya amati sepanjang, susah ya, susah. Limit 2 peubah. Sepanjang apa ya? X-nya 0 aja, sepanjang sumbu Y. Amati limitnya sepanjang sumbu Y. Ya. Ngelihatnya sepanjang sumbu Y ini. Menuju 0, 0. Sepanjang sumbu Y. Kalau sepanjang sumbu Y, berarti X-nya selalu 0 kan? Ya. Nah, sekarang saya tulis lagi ini soalnya. Aduh, udah 38 baru 2 soal. Silakdut. Nah, itu sama dengan limit X, Y menuju 0, 0. Tapi X-nya selalu 0. Kayak di turunan parsial udah konstan. Jadi 3 min 0 kuadrat minus 0 kali Y dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat. Belum dilimitkan ya. Tapi X-nya udah pasti 0 gitu. Fungsinya baru dievaluasi, fungsinya menjadi ini. Saya hitung lagi. Menuju 0,03 dibagi Y kuadrat. Nah, coba kita lihat. Ini berapa? Bentuk 3/0. Ini positif, ini positif. Jadi plus tak hingga. Tapi jangan nyimpulkan sekarang limitnya yang ini. Siapa tahu dari jalur lain berbeda. Oke ya. Sekarang sepanjang, kita lihat sepanjang sumbu X. Nah, sepanjang. Bentar. Mikir. Tapi kita coba. Sepanjang sumbu X. Y-nya sama 0. Ini ya, sepanjang sumbu X. Di situ mau lihatnya. Kembali ininya kita hitung lagi. Supaya yakin kita hitung. Limit, jadi hijau. Sama dengan limit, nulis ininya berulang-ulang males ya. 3 min Y-nya 0, Y-nya 0. Jadi min X kuadrat dibagi X kuadrat, gitu ya. Begitu. Berapa ini? Atasnya 3, kalau menuju 0, kan? Bawahnya 0. Ini positif, ini juga positif ya. Jadi plus tak hingga lagi. 3/0. Positif. Aduh, gimana ya? Nggak bisa nyimpulkan kalau cuma 2 jalur. Saya pengennya limitnya nggak ada. Cari jalurnya apa ya? Supaya
limitnya bukan plus tak hingga. Jadi kita lihat gini. Perhatikan untuk X, Y menuju 0,0 itu 3 min X kuadrat min XY itu akan menuju plus 3 jalurnya manapun. Ya. Mau Y-nya berapa X pun ini menuju, karena ini menuju 0,0. Sedangkan X kuadrat ditambah Y kuadratnya menuju plus 0 ya. Ya kuadrat. Nih saya punya. Sehingga dari jalur manapun limit X, Y menuju 0,0 3 min X kuadrat min XY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat ya harus plus tak hingga, karena yang ini bentuknya 3/0 tapi ini selalu positif, ini selalu positif. Ini tadi kalau menuju 0,0 ini selalu menuju 3 positif. Ininya menuju 0, ininya menuju 0. Yang ini menuju 0 tapi positif. Jadi plus tak hingga. Begitu. Jadi sebenarnya nggak usah menjawab sepanjang sumbu Y, sepanjang sumbu X. Tadi langsung lihat bahwa ini selalu menuju 3 positif. Ini menuju 0 selalu positif. Jadi limitnya plus tak hingga gitu ya. Tanpa harus melakukan yang ini. Langsung aja menuju 0,0 ini menuju ini menuju plus 0. Jadi positif. Tapi nggak apa-apa, ini saya kemukakan karena nanti nomor selanjutnya perlu ngelihat bentuk-bentuk gini. Kan nyoba dulu. Nggak tahu gitu ya. Kalau saya ya karena udah tahunan sebenarnya udah tahu jawabnya. Tangannya udah apal, kepalanya nggak apal juga tangannya apal. Gitu. Tapi kadang-kadang juga salah ngitung. Kadang-kadang salah konsep juga yang tahun lalu itu. Oke? Nah, kalau mau dilihat gambarnya sebenarnya di sini ada ya. Gambar cuma agak membingungkan. Itu gambarnya kayak gini nih fungsinya. Kalau XY-nya menuju 0,0 dari semua arah dia menuju tak hingga nilai fungsinya yang ini. Udahlah, bingungin lah, tutup aja. Bingungin. Yang 3. Coba yang 3. Biasanya kalau masalah nggak bisa dioperasikan, itu limitnya nggak ada biasanya. Ya. Tapi yang ini masalah juga ternyata ada itu ya. Ini biasanya. Sebentar. Ini catatannya nanti saya kasih ya. Periksa. Kalau periksa tuh susah. Kalau di ujian, tunjukkan limitnya nggak ada, kita tinggal nyari jalur 2. Kalau tunjukkan limitnya ada, tinggal kita operasikan. Kalau periksa kita nggak tahu nih limitnya ada atau enggak. Coba bisa dicoret? Bisa ya. Bisa. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0 X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat kali X kuadrat min Y kuadrat gitu. Sama dengan limit, tenang gak sesusah deret ini. Gitu ya. Dan di bab ini limit termasuk soal yang susah kalau keluar.
Yang susah aja cuma segini, berarti yang lainnya gampang kan? Gitu. Gitu? Nah, kira-kira ada enggak ya? Kan belum selesai tuh. Nah, ini sekarang masalah. Bentuk 1, atasnya positif 1. Udah. Bawahnya 0. Kayak tadi. 1/0. Berarti limitnya kalau enggak plus tak hingga, min tak hingga, atau enggak ada. Enggak ada tuh kalau nanti ada jalur, dari jalur ini plus tak hingga. Dari jalur ini min tak hingga. Ya enggak ada itu. Coba bayangkan di sini. Kalau sepanjang sumbu X. Sepanjang sumbu X tuh Y-nya 0. Ininya 0. Limitnya jadi berapa? Plus ya. Sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y itu ini X-nya 0. Limitnya, min tak hingga ya. Tuh kan udah bisa ditebak sama dia. Jadi nanti kalau ujian tanya aja ke dia itu ya. Jadi saya periksa kayak tadi. Kita lihat. Merah. Sepanjang sebab kalimatnya harusnya lengkapnya periksa sepanjang sumbu X. Y-nya 0. Kita ambil soalnya dulu biar nggak nulis berulang-ulang ini. Limit ini menjadi limit, nulis ini males ya. 0, 0. Saya pakai yang ini ya. 1 per Y-nya 0. Belum dilimitkan. Ini belum dilimitkan. Baru fungsinya aja disederhanakan. Nah, ini bentuknya bilangan 1 dibagi 0. Yang atas selalu positif, yang bawah juga selalu positif karena X kuadrat. Jadi plus tak hingga. Sekarang saya periksa sepanjang sumbu Y. Berarti X-nya harus 0. Jadi sebelum dilimitkan pun X-nya harus 0 selalu. Oke, ini menjadi limit X, Y menuju 0, 0. 1 per X-nya 0. 0 kuadrat min Y kuadrat sama dengan limit X, Y menuju 0,0. 1 per min Y kuadrat. Ini bentuknya bilangan dibagi 0 lagi. Dan atasnya selalu positif, bawahnya selalu negatif. Gitu. Nah, dari sini disimpulkan. Simpulannya di bawah. Jadi, limit X, Y. Mau mati ini teh. X kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi X kuadrat min Y kuadrat tidak ada. Ada 2 jalur yang hasilnya beda. Begitu. Paham tidak? Lanjut lagi. Contohnya banyak nih. Ini contoh-contoh hampir sejam cuma limit. Apa-apalah. Karena limit termasuk yang agak susah. Periksa limit ini. Atasnya 0. Bawahnya juga 0. 0 per 0. Nggak bisa pakai L'Hopital ya. Karena L'Hopital untuk 1 perubah. Kecuali kalau dia udah diubah jadi 1 perubah. Nah. Gimana tuh ya? 0 per 0. Nggak ada yang bisa dicoret. Nggak ada yang bisa dicoret.
Nah, saya nebaknya limitnya nggak ada dulu gitu. Karena kalau ada, pasti bisa dioperasikan atau seperti contoh yang di atas, tadi yang ini nggak bisa dioperasikan, tapi kecenderungannya sama. Ini 3/0, selalu positif lagi. Ini 0/0, mau nggak bisa ditebak. Kalau ada tambahan gitu 3 tambah ini, nah baru ini 3/0 bisa ditebak. Karena nggak bisa dioperasikan, ditebak dulu aja limitnya nggak ada. Kalau limitnya nggak ada, berarti saya coba cari 2 jalur supaya nilai limitnya beda. Coba saya periksa dulu standarnya itu sepanjang sumbu X sumbu Y aja. Ya. Oke. Coba sepanjang sumbu X Y-nya 0. Maka ini copy dulu supaya nggak nulis berulang-ulang. Limit ini menjadi sepanjang sumbu X. Ininya, oh ya. Ini males ini nih nulis ini tiap kali X, Y menuju 0,0. Y-nya selalu 0. Menjadi X kali 0 dibagi X kuadrat ditambah 0 kuadrat pangkat 2 sama dengan belum dilimitkan ya, baru disederhanakan fungsinya. Atas jadi 0 per X pangkat 4, belum dihitung limitnya, baru disederhanakan. Menuju 0, 0. Kalau 0 dibagi X kuadrat, selalu 0 kan? Ya. Ingat, ini belum dilimitkan. Hanya ini aja disederhanakan. Dan X-nya bukan 0, karena ini X kalau menuju 0. Jadi ini 0 dibagi, ini bukan 0, menuju 0. Dia disederhanakan jadi 0. Limit 0, 0 konstanta. Oke, sekarang lihat sepanjang sumbu Y. Sepanjang sumbu Y berarti X-nya 0. Kita hitung lagi. Ini. Sama dengan, coba hitung dalam hati hasilnya berapa? 0. Percaya nggak yang lain sama dia? Nggak ya. Nggak percaya, kita hitung. Limit X, Y menuju 0, X-nya 0. 0Y dibagi 0 kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2. Limit, nulis ininya malas pisan. 0 dibagi Y pangkat 4, belum dilimitkan ya, baru fungsinya disederhanakan aja. 0,0 dari 0, 0. Sial kita. Hasilnya sama. Nggak boleh menyimpulkan limitnya 0 ya. Jalur itu nggak dipakai menyimpulkan limitnya karena baru 2 jalur. Oke. Sekarang gimana tuh ya? Saya pengen nyari jalur supaya limitnya beda. Coba lagi. Sepanjang apa ya? Ini limitnya gini nih. Ini X, Y harus menuju 0, 0. Ya, garis ini Y sama X ya. Sepanjang garis Y sama dengan X. Nggak boleh sepanjang garis X sama dengan Y tambah 1 misalkan.
sepanjang ini misalkan Y sama dengan apa? X tambah 2 gitu. Nggak boleh ya. Kalau ini nggak boleh jalurnya. Kenapa? Karena jalur ini nggak melalui 00. Nggak mendekati 00. Harus pilih jalur yang mendekati 0. Sepanjang Y sama dengan X kuadrat boleh. Karena Y sama X kuadrat bisa mendekati 00. Berapa limitnya? Hitung dulu gitu ya. Siapa tahu kamu udah ngitung di dalam hati kemudian keluar. Y sama dengan X menuju 00. Y sama dengan X. Jadi Y-nya ganti sama dengan X. X kali X, Y-nya sama X. X. Y-nya sama dengan X, jadi Y-nya diganti dengan X. Limit, sama lagi ya. Sial kalau sama lagi. Apa ini? X kuadrat dibagi 2 X pangkat 4 gitu ya. 4X pangkat 4. Limit X, Y menuju 00. Coret jadi 1/4X kuadrat. Limitnya berapa? 0, pengen diguyur segini. Tak hingga ya. Bilangan dibagi 0 selalu positif. Ini juga selalu positif. Plus tak hingga. Bahagia kita dapat 2 jalur yang beda nilainya. Sebut aja ini 1 bintang. Ini 2 bintang. Yang ini nggak dipakai karena sama dengan ini. Dari bintang 1 gini aja cukup. Dan bintang 2 berarti ini tidak ada ya. Nilainya beda. Tidak ada. Kalau sama terus, sial kita. Mungkin limitnya ada, tapi kalau limitnya ada, harus dioperasikan. Gimana ngoperasikannya? Ya nggak akan dikasih soal yang limitnya ada, tapi nggak bisa dioperasikan. Ya nggak akan lah kalau yang gitu ya. Oke. Jadi untuk menunjukkan limitnya tidak ada, buka dari jawabannya. Soal, udah ini nyalinnya. Sok nyalin dulu. Lanjut lagi. Nomor 5 karena panjang. Saya akan buka aja. Tapi prinsipnya sama. Ini kita lihat. Bentuknya pembilangnya 0, penyebutnya 0. Dan nggak bisa dicoret nih. Mau dioperasikan gimana? Ditambah sesuatu, dikurang sesuatu, tetap aja nggak bisa dicoret. Jadi tebakannya limitnya nggak ada kayaknya ini. Gitu ya. Pembilang 0, penyebut 0, nggak bisa diapa-apain. Cari jalur lagi. Kalau kita udah nyari jalur, sama terus. Mungkin ada limitnya gitu, mungkin. Tapi gimana ngoperasikannya? Nah, nggak akan lah sampai sejauh itu nanti di ujian ya. Tapi coba kita lihat ini. Kita periksa sepanjang sumbu X. Sumbu X Y-nya 0. Ini 0, ini 0. Jadi pembilangnya 0, penyebutnya X pangkat 4. Atasnya 0, dibagi X pangkat 4, ya 0 ya. Jadi dapat limitnya 0. Sepanjang sumbu Y. Oke. X-nya berarti 0. X-nya masukkan 0. X-nya diganti 0. Ketemu Y per Y kuadrat. Enggak. 0 per Y kuadrat. 0 per Y kuadrat ya 0. Dilimitkan 0.
Kalau sepanjang Y sama dengan X, coba ya. Sepanjang Y sama dengan X. Atau lebih ekstrim lah. Sepanjang Y sama dengan 3X gitu ya. Boleh nggak? Syaratnya harus melalui 00 garis ini. Melalui titik limitnya. Boleh ya. Jadi saya punya limit X, Y menuju 0,0 X kuadrat Y per X pangkat 4 ditambah Y kuadrat. Limit X, Y menuju 0,0 apa? Y 3X. 3X dibagi apa ini? Pangkat 4. Aduh, tulisannya. Y pangkat 2. 3X pangkat 2. Jadi berapa? Limit X, Y menuju 0,0. Berapa tuh? Kok aneh ya? Pangkat 4. 3X pangkat 4. Betul nggak nih ngitungnya? Hah? 3X pangkat 3. Bawahnya? Hah? 9. 10X pangkat 4 ya? Oh. Kok balik ngaco? Tambah masih 00 ya. 00. Gimana ngitungnya itu? Bagi pangkatnya dulu. Limit X, Y menuju 0,0. Ini berapa? Dibagi pangkat 2. Dibagi pangkat 3 aja ya. X gitu ya. Ditambah berapa? 9 per X ya. Limitnya berapa? Atasnya 3, bawahnya 0. Ini tak hingga kan? Bilangan dibagi tak hingga. 0 sial. 0 lagi. Ya. Oke. Kalau gitu buka yang ini aja. Sepanjang garis lurus sembarang yang melalui 00. Tapi M-nya nggak 0. Karena kalau M-nya 0, berarti Y sama 0. Y sama 0 itu kan tadi udah sumbu X. Kali lagi, kalau M-nya 0, Y sama dengan 0. Y sama 0 itu sumbu X tadi udah dihitung. Ya. Y sama MX. Ganti Y-nya dengan MX. Ganti MX Y-nya. Hitung. Berapa limitnya? Harusnya dibagi X lagi ya. Ini. Atau udah saya lakukan di sini juga dibagi. Kenapa 0? Coba hitung dulu. Y menuju 00 dibagi X jadi M per X ditambah M kuadrat per X kuadrat. M-nya enggak 0. Ini ya. M-nya enggak 0. Kita lihat pembilangnya M enggak 0. Bawahnya 0. Ini tak hingga kan? M kuadrat dibagi 0 kuadrat. Ini tak hingga. Jadi M boleh positif, boleh negatif M-nya. M dibagi tak hingga 0. Sial. Berarti limitnya sepanjang garis lurus yang manapun. Y sama MX kan mewakili semua garis. Limitnya 0 terus.
Apakah limitnya 0 memang? Belum tentu kan, bisa sepanjang sin X boleh. Wah, cilaka. Nah, sekarang sepanjang Y sama X kuadrat. Gimana kalau di ujian itu ya? Nanti di ujian hanya sepanjang garis lurus atau sepanjang parabola aja batasannya. Yang di luar itu nggak akan dikeluarkan. Y sama X kuadrat. Sama kayak tadi. Ganti Y-nya dengan X kuadrat. Y-nya dengan X kuadrat. Hitung. Setengah dapatnya. Beruntunglah kita. Berarti limitnya tidak ada. Ya, cukup dari ini dan salah satu dari ini. Dari sini dan sini gitu, limitnya beda, tidak ada. Jadi nanti batasannya di ujian hanya jalurnya, kalau nggak garis lurus, parabola aja. Susah. Susah memang. Begitulah mengenai limit, menunjukkan ada dan tidak ada. Kalau ada harus dioperasikan. Kalau tidak ada, ya dioperasikan juga. Tapi dilihat dari dua jalur berbeda, nilainya beda. Gitu ya. Selesai. Sudah ya nyalinnya. Lanjut lagi. Lanjut lagi mengenai kekontinuan fungsi dua peubah. Nah, ini selintas aja. Contohnya juga nggak banyak. Sama dengan di satu peubah, sebuah fungsi itu disebut kontinu di titik A, B bila nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita bertanya hitung nilai fungsinya dulu di titik yang diminta, hitung limitnya di titik tersebut. Kalau sama berarti kontinu. Artinya grafiknya menyambung ya. Tapi hati-hati, menyambung belum tentu punya turunan. Kayak di satu peubah, ini harga mutlak X nyambung tuh. Tapi di sini dia nggak punya turunan. Tapi menyambung, nggak lubang di situ. Oke, sifatnya kalau F dan G kontinu di sebuah titik AB, maka hasil jumlah kurang kali bagi juga kontinu. Asalkan baginya ini nggak bernilai 0 si fungsi G-nya. Kalau kayak gini sih enggak gitu ya. Fxy sama misalkan yang bagus aja lah polinom. Tambah 3 tambah Y itu bawahnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Yang tentu saja di 0, 0 nggak kontinu. Nilai fungsinya aja nggak ada itu ya. Di 0, 0. Itu maksudnya G-nya nggak boleh 0. Oke. Kemudian polinom dua peubah, polinom tuh pangkatnya bulat-bulat dalam XY-nya. Tapi boleh perkalian antar mereka ya. Ini A, B, C, D, E, F itu bilangan koefisiennya. Ini X pangkat 1, Y pangkat 1. Yang pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2 sama XY. Ini pangkat 1, pangkat 1. Anggap jadi pangkat 2. Nanti yang pangkat 3-nya X pangkat 3, X kuadrat Y, XY kuadrat, sama Y pangkat 3. Yang begituan namanya polinom. Tapi sebenarnya nggak boleh titik-titik. Harus definite kalau polinom. Harus berhingga. Ya, ini berhingga. Berhingga. Kalau nggak berhingga jadi deret lagi. Itu selalu kontinu. Jadi nanti kalau ada di soal ketemu polinom, ya udah kontinu dia. Fungsi rasional dua peubah, fungsi rasional itu polinom bagi polinom. Dia kontinu di seluruh daerah definisinya. Maksudnya di seluruh daerah definisinya itu yang bawahnya jadi 0 nggak ikut. Ya. Tentu saja kalau bawahnya 0 nggak mungkin kontinu, nilai fungsinya aja nggak ada. Nih polinom bagi polinom ya. Fungsi komposisi. Nah, komposisi coba kita sedikit mikir. Ini.
komposisi dulu. Kalau saya punya fungsi gini, fungsi 2 perubah. Ini X, Y. Ini fungsi 2 perubah. Fungsi jangan F terus lah, yang lain. M. Hasilnya kan 1 ya. 1 bukan pasangan terurut. Ini hasilnya set. Gitu. Atau hasilnya enggak harus. Ini saya tulis M, X, Y. Mau dikomposisikan. Berarti yang ke sini, yang kedua, mungkin nggak fungsi 2 perubah? Ini nggak mungkin fungsi 2 perubah lagi. Kenapa? Karena hasil dari fungsi 2 perubah ini, hasilnya 1 titik. 1 titik hanya bisa dilanjutkan oleh 1 perubah ya. Jadi kalaupun ada komposisinya, ini harus 1 perubah. N dari ini MXY. Gitu. Ini bisa. Oke. Jadi nulisnya apa ya? Komposisi M dan N. N komposisi M. X, Y. Dihitung dulu oleh M, baru dihitung oleh N. Ini komposisinya oke. Jadi nggak bisa komposisi ini fungsi 2 perubah, ini fungsi 2 perubah lagi. Nggak bisa. Kalau ini fungsi 2 perubah, dapatnya 1 titik. Nggak bisa ini 2 perubah. Butuh pasangan terurut kalau 2 perubah di sininya. Jadi hanya bisa 1 perubah. Oke. Kalau di sininya 1 perubah dulu, kemudian di sininya 2 perubah, bisa nggak komposisinya? Enggak. Kalau 1 perubah, ini X, dapatnya Fx. Fx ya 1 titik. Nggak bisa 2 perubah. Jadi kalau komposisi hanya bisa tadinya 2 perubah, kemudian dilanjutkan 1 perubah. Supaya nggak bingung dengan yang ini nih. Misalnya punya fungsi G 2 perubah, continue lah gitu ya. AB-nya nggak usah. Dan satu lagi F fungsi 1 perubah. Maka yang bisa dibuat komposisinya adalah N komposisi M. M kerja dulu baru oleh N. Jadi ini. Ini kerja dulu si G duluan baru dihitung oleh F 1 perubah. Nah, yang penting di sini AB-nya nggak usah terlalu diperhatikan. Kalau continue dikomposisikan dengan continue, hasilnya continue. Itu aja. Ya. Dan nggak akan dikasih yang fungsinya 2 perubah, kemudian 2 perubah. Ya nggak bisa gitu. Pasti 2 perubah kerja dulu, baru 1 perubah. Nih, 2 perubah yang G, baru dihitung oleh fungsi 1 perubah. Karena ini hasilnya 1 angka GXY itu. Jelaskan kekontinuan fungsi ini. Gampang, ini mas soal hadiah, soal A kalau keluar. Kita lihat alasannya kenapa dia continue. Ini yang di dalam itu polinom 2 perubah. Ya, pangkatnya bulat-bulat dalam XY. Polinom 2 perubah udah continue. Fungsi cos sebagai 1 perubah. Ini kan hasilnya nanti 1 bilangan. Yang ini. Ini continue dihitung oleh fungsi cos, fungsi continue. Continue dikomposisikan dengan continue, hasilnya continue. Saya buka ini ya. Jadi ini kita tuliskan sebagai komposisi yang dalamnya saya sebut H di sini. Kemudian dihitung oleh fungsi cos. Nah ini continue, komposisinya continue gitu aja. Aduh, udah jam segini. Silakan. Oke, ini membahas kekontinuan di 1 titik. Kalau kekontinuan di suatu daerah,
udah nggak usah pusing ngikuti ini. Pokoknya kalau continue di sebuah daerah, artinya continue di semua titik pada daerah tersebut. Kalau lewat ini pusing lah, ada batas segala, udah nggak usah. Nah, bila kita punya fungsi dua peubah, kemudian dihitung turunan parsial yang ini, turun ke X, kemudian turun ke Y, satu lagi turun ke Y dulu, baru turun ke X. Kalau hasilnya dua-duanya fungsi kontinu, maka ini nilainya sama. Yang nggak sama tuh kalau fungsinya agak aneh. Gitu. Nggak terlalu penting, udah saya skip aja. Biar nggak disalin. Nah, sekarang mengenai yang namanya diferensial fungsi dua peubah. Turunan juga gitu ya. Di depan ada turunan parsial, sekarang ada turunan parsial lagi. Oke, ada turunan yang namanya diferensial dua peubah. Sebentar. Tuh kan pusing ini, kita skip aja yang pusing-pusing. Skip. Lokal linear, skip. Nah, gini. Saya mau cerita aja ini. Gini. Mengenai diferensial. Diferensial fungsi satu peubah dulu. Nah, kita lihat waktu kita belajar Taylor, maka fx bisa kita uraikan menjadi fa ya, atau notasinya di sini pakai x0 atau pakai a. Oh, pakai p. Nah, ditambah f aksen p per 1 faktorial x min apa? P itu ya. Kalau yang kemarin A, ini P sama aja ya. Turunan 2 X min P kuadrat tambah selanjutnya. Ini satu peubah. Kita punya rumus Taylor. Nah, untuk dua peubah, itu uraiannya terima saja dengan hati terbuka ya. Kalau enggak harus yang teoritis tadi, membahas lokal linear, epsilonan gitu ya. Kemudian definisi limit. Langsung aja. Maka kalau dua peubah bentuknya ekivalennya dengan satu peubah, bukan dibuat-buat tapi diturunkan sebenarnya ya. Kebetulan diturunkan, mirip gitu rumusnya. Nah, itu yang saya tulis, yang miripnya ini. Itu adalah sama. Tapi ini sekarang P-nya di sini P-nya titik A, B ya, dua peubah. Dua peubah ini F-nya fungsi dua peubah. Fx0, Y0 atau FA, B ditambah. Nah, gimana turunan di dua peubah? Dia bentuknya ini, notasi baru. Kali X min P. Ditambah sisanya. Nah, benda apakah yang bentuknya seperti ini? Itu. Ini isinya, karena kita nggak menurunkan, kalian terima aja dengan senang hati ya. Kalau diturunkan baru ketahuan isinya. Karena nggak diturunkan, langsung dikasih tahu. Itu dibaca grad dari F di titik P, gitu ya. Dan isinya itu adalah vektor turunan ke X dihitung di titik P. P-nya dua variabel itu ya, dua variabel. P-nya ini. Turunan ke Y di titik P.
Vektor jadinya. Hasilnya ini vektor. Gitu ya. Oh, ininya juga salah saya. Salah ininya juga. Kan 2 peubah. Sebentar, notasinya apa ya? Oh, vektor aja dia sebut H. Nah, ini disebut H. Kalau di sini H-nya vektor. Sebenarnya isinya ini. X, Y dikurangi vektornya ya. Kan. Vektornya itu nggak terlalu penting untuk kalian. X min H1, Y min H2. Terhadap Y namanya H2. Kayak ginian. Tapi ini ada 2 peubah. Ini dot produk. Yang pentingnya bahwa rumusnya mirip. Tapi ini yang namanya turunannya. Hati-hati, tapi turunan tuh ada turunan parsial. Ini ada turunan lagi namanya diferensial atau grad. Itu adalah isinya ini. Saya nggak mau cerita penurunannya atau asal-usulnya karena rumit sekali. Nanti kalian malah pusing gitu ya. Saya pusing juga kalau nilai kalian jadi kecil gara-gara itu. Gitu. Nah ini yang akan banyak dipakai nanti. Oke. Ada contoh nggak ya? Vektor gradien ini tadi mempunyai sifat-sifat kayak turunan biasa. Turunan dari jumlah kemudian turunan masing-masingnya. Ini sama grad. Grad, bacanya grad gitu ya. Grad dari penjumlahan 2 fungsi 2 peubah, itu grad ini tambah grad ini. Grad dari konstanta, konstantanya bisa keluar. Grad dari perkalian 2 fungsi 2 peubah, fungsi 2 peubah F dan fungsi 2 peubah G dikalikan, ya sama kayak U kali V turunannya U aksen V ditambah UV aksen. Nah ini grad dari ini kali ini ditambah ininya tetap kali grad ini. Jadi kayak rumus turunan aja, cuma sekarang notasinya grad gitu ya. Oke, ini saya salin ke sini aja karena yang atasnya ceritanya membingungkan, supaya nanti kalau melihat catatannya udah ada summary-nya di sini. Gitu ya. Ini sifat seperti pada sifat turunan fungsi satu peubah. Tentunya disesuaikan ininya ya, yang sifatnya jumlah kali konstanta perkalian 2 fungsi gitu ya. Oke. Udah nggak usah. Nggak usah. Ini aja penting. Ini dulu, contoh dulu. Contoh. Saya mau pakai catatan yang di OneNote aja. Ini yang ininya kalian nggak tahu, nggak apa-apa lah. Yang ini aja nanti penting, satu yang terakhir. Pertanyaan, contoh dulu. Aduh, udah jam segini. Ya, sebentar lah. Contoh. Tentukan grad F di titik P-nya itu titik berapa ya? Mau sasukanya aja lah 2,3 gitu ya. Dari ini. Oke. Nah, hitung grad F di titik XY dulu sembarang adalah
Bawang pisan. Pindah. Grad F adalah turunan ke X dan turunan ke Y. Gitu. Turunan ke X apa tuh? Ini turunkan ke X. Tinggal E pangkat Y aja ya. Semua yang ada Y-nya dianggap konstan. Jadi yang X aja. X turunannya 1. Ditambah yang ini turunin ke X. 2XY ya. Sekarang turunin ke Y. Ini turun ke Y. E pangkat Y turunannya tetap. X-nya konstan, tak ikut aja. E pangkat Y turun ke Y tetap. Ini turun ke Y tinggal X kuadrat saja karena turunan ke Y 1. Udah, grad F di titik 2,3 ya masukkan aja E pangkat 3 ditambah 2 kali 3, X-nya berapa? 2, Y-nya 3, 2 kuadrat. Selesai. Hitung grad gitu ya. Nanti yang dipakai di belakang itu bagaimana menghitung gradnya untuk aplikasinya. Jadi pakai aja yang dari sini yang keterdiferensialan. Pusing dah yang di slide-nya mah. Sedikit lagi. Jika fungsi X, Y terdiferensialkan di P, maka ininya udahlah, nggak usah. Udah tutup aja.